Berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi atau menu tersembunyi di HP Oppo. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan kalian semua simak video ini hingga selesai. Nah, untuk fitur yang pertama adalah yaitu di bagian pusat kontrol ya teman-teman ya. Nah, di bagian pusat kontrol atau panel cepat ini ada menu tersembunyi ya. Nah, jadi di sini ini enggak semuanya muncul. Jadi kalian bisa klik titik 3 lalu pilih edit ubin. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada fungsi lainnya atau menu lain yang bisa kalian tambah ya. Nah, kalian tinggal tambah aja ke atas, maka dia akan bertambah ya. Bisa juga dikurangi seperti ini. Nah, jadi kalau enggak ditambahkan maka dia enggak akan muncul di pusat kontrol ini. Jadi dia tersembunyi di sana ya. Nah, jadi kalian bisa cek untuk menu-menu yang mungkin kalian butuhkan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah layar belah. Nah, jadi teman-teman bisa multitasking membuka dua aplikasi secara sekaligus. Misalnya kalian lagi chattingan di WhatsApp, kemudian kalian membuka aplikasi YouTube ya. Jadi dia layar belahnya jadi dua aplikasi secara sekaligus. Nah, jadi seperti ini, kalian buka dulu satu aplikasi, saya contohkan YouTube. Kemudian kalian tekan tombol recent app, kemudian klik titik 3 pada aplikasinya. Nah, lalu pilih layar terpisah. Kemudian buka aplikasi kedua. Nah, ini kalau tidak bisa itu artinya tidak support ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya buka dulu kuncinya. Kemudian kita coba ulang ya, teman-teman ya. Kita tekan tombol recent app, lalu pilih titik 3. Pilih layar terpisah. Nah, dia harus dibuka dulu kuncinya, kemudian buka aplikasi kedua. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus, yaitu yang namanya split screen atau layar belah. Nah, kalian juga bisa menukar sisinya ya. Jadi juga bisa mengatur ukurannya. Nah, misalnya kalian lagi chatting di WhatsApp, kemudian sambil dengar lagu di YouTube. Nah, bisa sekali. Nah, untuk menutupnya kalian tinggal tarik aja ke bawah ataupun ke atas juga bisa ya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah jendela melayang ya, atau jendela mengambang di HP Oppo. Nah, jadi seperti ini, teman-teman bisa buka satu aplikasi, kemudian klik tombol recent app, kemudian klik titik 3. Nah, di sini kalau nggak muncul jendela melayang itu artinya tidak support ya. Nah, kita coba cek aplikasi lainnya, misalnya Play Store, kemudian kita klik titik 3. Garis 3 atau recent app, kemudian di sini kalian klik di bagian titik 3 pada aplikasinya, lalu pilih jendela mengambang. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sini sudah mengambang atau melayang ya. Jadi kalian tinggal buka aplikasi selanjutnya. Nah, seperti ini, bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, kalian bisa menyembunyikan di samping, ataupun kalian juga bisa mengatur ukurannya ya, teman-teman ya. Nah, bisa dikecilkan ataupun dibesarkan. Bisa juga diubah untuk posisinya mau taruh di mana. Nah, untuk menutupnya kalian tinggal klik, lalu pilih di bagian ini, kalian klik lagi, lalu klik tutup. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah gaya icon dan transisi. Nah, jadi kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian di sini kalian bisa lihat icon. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah gaya ikonnya ya. Nah, gaya ikon aplikasinya bisa diubah. Nah, misalnya ini model kerikil khusus, kalian bisa lihat di bagian bawah ini. Nah, ini ada berbagai modal ya, kalian pilih aja. Nah, saya contohkan yang ini, kalau udah langsung klik terapkan. Nah, maka gaya ikon aplikasinya berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian transisi seperti ini bisa kalian ubah juga. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu kalian gulir ke samping. Kemudian di sini ada yang namanya transisi. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah model transisinya ya. Nah, mau model yang kayak mana? Nah, ada beberapa pilihan. Kalau udah, kalian klik terapkan. Nah, lalu klik selesai, maka gaya transisinya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah smart sidebar ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini smart sidebar. Nah, jadi kalian bisa menambahkan alat misalnya untuk screenshot di sini, ataupun aplikasi-aplikasi kalian bisa klik di bagian semua. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian buka. Nah, jadi untuk smart sidebar atau baris samping cerdas ini bisa diaktifkan melalui pengaturan. Kemudian kalian masuk ke
bagian fitur khusus. Nah, di sini pilih baris samping cerdas. Nah, kalian tinggal aktifkan aja di sini. Nah, seperti itu. Maka dia sudah aktif dan muncul di samping ini ya. Kalian tinggal usapkan aja, maka sudah bisa digunakan. Nah, kemudian fitur tersembunyi lainnya adalah yaitu mematikan HP tanpa tombol power ya, tanpa menekan tombol ini. Nah, yaitu dengan menggunakan yang namanya menu aksesibilitas. Nah, kalian tinggal klik menu aksesibilitas, lalu di sini kalian tinggal pilih di bagian power. Nah, kemudian kalian bisa mematikan HP kalian. Untuk merestart ataupun mematikan tinggal usapkan seperti ini. Nah, seperti itu kalian silahkan coba. Di sini kalian tidak perlu menggunakan tombol powernya ya. Jadi tombol power ini lebih awet. Nah, untuk menu aksesibilitas ini kalian bisa aktifkan di bagian pengaturan. Kemudian kalian masuk di bagian pengaturan tambahan. Kemudian pilih aksesibilitas, lalu pilih menu aksesibilitas. Kemudian di sini apabila masih nonaktif, kalian tinggal aktifkan aja, lalu klik izinkan, kemudian klik OK, maka sudah bisa digunakan ya karena sudah muncul di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur atau menu selanjutnya yaitu kode dial rahasia ya. Yaitu kalian masuk ke panggilan, aplikasi panggilan, kalau kalian klik keypadnya. Nah, di sini kode rahasianya adalah bintang pagar 899 kemudian ditutup dengan pagar. Nah, jadi di sini ada menu-menu, kalian bisa cek untuk melihat kondisi HP kalian ya. Nah, di sini kalian bisa otomatis tes ataupun manual tes. Nah, di sini kalian bisa lihat screen unit tesnya. Nah, apakah berfungsi dengan normal atau ada kecacatan atau kerusakan ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini kalian tinggal tekan-tekan aja. Nah, maka kalian bisa mengetes HP kalian. Kemudian di sini banyak sekali, kalian tinggal usap-usap aja ke samping. Kalian bisa LCD test misalnya, kemudian LCD info, kemudian kamera dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cek di sini apakah masih normal atau tidak ya. Nah, di sini kalau mau keluar kalian tinggal tekan tombol back atau tombol kembali lalu klik OK. Kemudian satu lagi kode dial rahasianya yaitu bintang pagar 06 kemudian ditutup dengan pagar. Nah, ini adalah untuk mengecek email di HP Oppo kalian ya, apakah terdaftar atau tidak. Nah, jadi kalian bisa cek di bagian emailnya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yaitu yang namanya riwayat notifikasi ya. Nah, jadi setiap riwayat notifikasi di sini yang masuk di bagian panel notifikasi apabila sudah terhapus, kalian bisa cek di bagian riwayat notifikasinya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian notifikasi dan bilah status. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih pengaturan lainnya. Kemudian di sini ada riwayat notifikasi. Nah, jadi notifikasi yang masuk di sini di HP kita itu akan tersimpan di sini ya. Tetapi ini harus diaktifkan terlebih dahulu, baru akan muncul notifikasi di sini. Jadi kalian bisa aktifkan yang namanya riwayat notifikasi. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah melihat file tersembunyi ataupun foto ataupun video yang tersembunyi ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke galeri. Kemudian kalian klik di bagian yang ini di tengah-tengah, di bagian yang kosong di bagian bawahnya ya. Nah, saya contohkan di sini di bagian ini. Nah, di sini kalian tinggal klik dan tahan. Nah, kalian klik dan tahan. Nah, maka diminta untuk verifikasi kata sandi privasi ya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan kata sandi privasi. Nah, untuk kata sandi privasi ini kalian harus buat dulu ya. Biasanya kalau belum dibuat, di sini kalian akan diarahkan untuk membuatnya. Nah, jadi kalian bisa menyimpan atau menyembunyikan foto ataupun video ataupun file lainnya di sini. Klik tambahkan. Nah, jadi kalian tinggal tambahkan, maka nanti akan tersembunyi di sini. Biasanya kalau HP Oppo-nya ada file tersembunyi, kalian bisa cek di sini ya. Kalau belum ada, kalian harus buat dan baru bisa digunakan. Nah, di sini kalian juga bisa cek di bagian file sayang atau folder manager ya. Nah, biasanya kalian cek di bagian ini, yaitu namanya file saya ya. Nah, di sini kalian klik di bagian seperti tadi di antara file terbaru ataupun tag ini. Kalian klik di bagian yang kosong di tengah-tengah, kalian klik dan tahan. Nah, maka akan muncul seperti yang tadi ya.
Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menambah RAM atau RAM plus. Nah, jadi di HP Oppo juga bisa menambah RAM ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian tentang perangkat, kemudian pilih RAM, kalian tekan di bagian RAM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya penambahan RAM, yang ini kalian aktifkan. Kemudian kalian silahkan pilih RAM yang kalian inginkan dengan cara digeser seperti ini. Kemudian kalian tekan tombol kembali, kemudian pilih hidupkan ulang, nanti HP kalian akan di restart dan RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang kalian pilih. Nah, di sini saya tidak sekarang. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur atau gestur usap. Nah, jadi di HP Oppo itu kalian bisa tampilan layarnya lebih full screen atau tanpa menggunakan tombol navigasi ini ya. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, kemudian pilih navigasi sistem, lalu di sini pilih gestur. Nah, teman-teman bisa lihat tombol navigasinya sudah hilang dan menjadi navigasi gestur atau navigasi usap ya. Nah, jadi untuk penggunaannya mudah, kalian tinggal usap ke kanan ataupun ke kiri untuk tombol kembali. Kemudian usap dari bawah ke atas secara cepat untuk ke layar depan ya, atau home screen-nya. Nah, jika kalian ingin resen up, kalian tinggal usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan seperti ini. Nah, maka akan menampilkan resen up ya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo. Apabila ada tambahan silahkan masukkan di kolom komentar video ini. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat.